teman-teman, kita bertemu kembali di channel Jambian dan sekitarnya. Kali ini kita bersama Jambian Walker sedang berada di sebuah tempat wisata daerah Karanganyar. Tepatnya saat ini kita berada di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kita akan masuk ke sebuah candi yang namanya adalah Candi Sukuh. Dan ini adalah salah satu candi peninggalan agama Hindu selain Candi Cetro. Oke, teman-teman, tentunya tidak asing dengan candi ini dan kita lihat suasana pada saat pandemi COVID-19 seperti ini. Mari kita segera masuk untuk melihat lebih dalam ada apa saja di sana. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk terus mengikuti channel ini ya. Teman-teman, Candi Sukuh ini adalah berada di lereng Gunung Lawu, tepatnya berada di ketinggian kurang lebih 1186 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau kita perhatikan di sini suasananya agak mendung karena di sini sangat berada di ketinggian ya, jadi sering ada kabut ataupun hujan. Kalau kita saksikan ini adalah salah satu bangunan yang berada di pintu gerbang Candi Sukuh. Kita lihat ini adalah sebuah tempat yang disucikan atau sakral dan kita tidak bisa masuk. Nah, kita saksikan di sana ada sebuah relief dari batu atau menyerupai bentuk alat kelamin laki-laki ya. Di sini memang disakralkan. Oke, kita lanjut masuk lebih dalam. Kita lihat pemandangannya sangat hijau sekali, asri banget, dan ini hawanya sedang sejuk. Ya, kalau kita lihat kanan kiri kita tidak ada wisatawan yang datang atau berkunjung di tempat ini karena COVID-19 kita masih menerapkan protokol kesehatan, jadi tempat wisata ini belum buka untuk umum. Teman-teman, kalau dari daerah Karanganyar untuk menjangkau di Candi Sukuh ini kurang lebih 20 km. Dan kalau dari arah Solo sekitar 36 km. Oke, di depan itu ada sebuah prasasti yang berukir sebuah gambar-gambar dan ini menceritakan kisah-kisah perjalanan orang-orang zaman dahulu, zaman Hindu. Semuanya ini terbuat dari batu yang diukir dan kita lihat di sini ada ukiran-ukiran. Ini ada kisah-kisah dari tokoh-tokoh agama Hindu waktu dulu. Dan jangan lupa teman-teman untuk ketika hadir di tempat ini tidak boleh mencoret-coret, merusak atau membuat gorisan-gorisan di atas batu ini. Karena ini cagar budaya yang dilindungi oleh negara dan menjadi pusat penelitian para ilmuwan. Mari kita lanjut untuk tempat berikutnya. Di sana bangunan yang kalau diperhatikan itu hampir mirip dengan situs yang berada di daerah Amerika ya, itu seperti peninggalan suku Maya.
di daerah Meksiko sana. Ini semuanya terbuat dari batu dan disusun rapi dan berundak-undak. Jadi tipikal candi Hindu adalah tinggi, jadi kita harus naik. Seperti kalau di Candi Cetho, di sana juga kita perlu naik dan berundak-undak. Oke, teman-teman, di beberapa sudut kita perhatikan ada batu-batu dan itu masih dalam penelitian, jadi tidak boleh dipindah atau dirusak. Oke, kita akan masuk lagi untuk naik ke atas. Nah, batu-batu ini tersusun rapi dan kita tidak boleh memanjat dari batu-batu ini ya teman-teman. Jadi sudah ada tempat untuk berjalan dan juga ada arca-arca seperti ini, tidak boleh sembarangan kita merusak atau mencoret-coret dengan alat apapun. Nah, di depan itu adalah bangunan utama. Kalau kita lihat itu seperti bangunan yang berada di Meksiko, gitu ya, peninggalan suku Maya. Oke, suasananya sangat agak mendung dan tempat ini sangat bersih sekali. Kalau kita lihat ini ada sebuah arca, tetapi ini kepalanya tidak ada. Jadi mungkin karena patah atau bagaimana kita tidak bisa menyaksikan secara utuh. Dan ini adalah cagar budaya yang dilindungi. Oke, rata-rata kalau kita lihat banyak patung-patung di sini tidak ada kepala. Tapi ini yang ada kepalanya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke sana. Nah, di sini tersusun rapi beberapa ukir-ukiran dari batu dan ini mengisahkan tokoh-tokoh agama Hindu. Jadi ini membentuk rangkaian cerita. Memang kalau kita perhatikan orang-orang zaman dahulu sangat pandai dalam membuat ukir-ukiran dan ini tidak menggunakan teknologi yang modern. Mungkin dengan pahatan-pahatan dari peralatan seadanya pada waktu itu ya. Oke, kita lihat detail-detailnya sangat menarik banget. Dan teman-teman, untuk kita ketahui bahwa di dalam agama Hindu ada hewan-hewan tertentu yang sangat dihormati dan itu digambarkan dalam batu-batu ini ya. Tadi ada gajah, ada babi, ada lembu, kemudian ada kura-kura. Dan itu merupakan simbol-simbol yang bagi umat Hindu itu sangat suci. Kita nggak boleh duduk di atas batu ini. Kalau kita mau berfoto bersama atau selfie-selfie, kita boleh, tapi tidak boleh kita naik atau duduk di atasnya. Mari kita lanjut ke bangunan utama ini. Ya, teman-teman bisa mengunjungi
Facebook kami di Jambian Walker, dan kita meliput tempat-tempat yang di sekitar kita yang sangat indah tentunya, dan tetap setia di channel Jambian dan sekitarnya. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe untuk meningkatkan tayangan-tayangan yang lebih asik lagi tentunya. Oke, ini adalah patung lagi, dan di sana nampaknya juga ada rangkaian-rangkaian peristiwa yang digambarkan di dinding batu. Dan itu tadi kura-kura. Oke teman-teman, ini ada patung kura-kura yang besar seperti meja ini juga tidak boleh dinaiki sembarangan. Oke teman-teman, kalau kita naik ke atas, sebenarnya kita bisa menyaksikan pandangan secara luas di sekeliling Candi Sukuh ini ya. Kalau dulu kita bisa naik, tetapi untuk sekarang kita dibatasi hanya sampai di bawah. Dan ini kita saksikan ada tempat untuk sesaji, untuk pemujaan kepada dewa, dan ini juga menjadi sakral atau disucikan. Teman-teman tidak boleh untuk mengganggu tempat ini dengan cara apapun atau memindahkan benda-benda yang berada di sekitar sini. Ini masih juga ada gambar-gambar atau patung-patung di dinding batu ini. Kalau kita perhatikan dengan detail, setiap tokoh yang berada di dinding ini mempunyai kisah-kisah tersendiri ya. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa mencari referensi di buku-buku atau mencari di Google tentang kisah-kisah di balik candi Sukuh seperti ini. Kita lihat salah satu patung yang menjadi ikon Candi Sukuh ini dan tidak ada kepalanya. Dan ini menggambarkan patung laki-laki dengan memegang alat kelamin laki-laki, memegang alat kelaminnya. Dan teman-teman nanti juga bisa mencari browsing-browsing makna di balik patung-patung seperti ini. Sebenarnya ada banyak sekali kita saksikan di Candi Sukuh ini patung-patung yang menggambarkan kalau kita bisa katakan seperti menceritakan erotis ya. Dan mungkin itu juga menjadi salah satu simbol dari agama Hindu ya. Oke, kita akan mengelilingi ini. Kalau kita perhatikan seperti piramida. Sangat tersusun rapi, dan teman-teman bisa membayangkan waktu itu ketika orang-orang pendahulu kita membangun sebuah candi seperti ini dengan teknologi yang seadanya dan tidak menggunakan teknologi modern. Mereka bisa menciptakan sebuah bangunan yang sangat indah atau mahakarya yang sangat luar biasa. Itulah kehebatan Indonesia, dan kita patut menjaga kelestarian budaya seperti ini. Oke teman-teman, mungkin kita sampai di sini dulu untuk penjelajahan kita di Candi Sukuh ini. Semoga bermanfaat. Selamat berlibur, tetap jaga diri, aman di rumah, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di liputan yang lain, dan tetap setia di channel Jambian dan sekitarnya. Jangan lupa ya teman-teman untuk like juga, komen, subscribe.